Halo semuanya, selamat datang di 90 menit. Kita awal informasi kali ini dari kabar Tom Haye dan Ragnar Oratmangun siap main lawan Vietnam. Angin segar datang untuk timnas Indonesia jelang lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pemain naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun dipastikan bisa bermain dalam laga yang berlangsung di Minden pada Selasa 26 Maret malam. Haye dan Ragnar sudah menyelesaikan masalah perpindahan federasinya. Oleh karena itu, kedua pemain itu berpotensi diturunkan pada laga esok. Ragnar Oratmangun dan Tom Haye resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta pada Senin 18 Maret malam. Dengan begini, keduanya sah menyandang kewarganegaraan Indonesia. Kehadiran keduanya jadi angin segar untuk Indonesia, sebab Indonesia kehilangan Sandy Walsh yang terkena akumulasi kartu dan mark lock karena cedera. Pelatih Persib kaget Irianto dipanggil timnas. Pelatih Persib Bojan Hodak kaget Rahmat Irianto mendapat panggilan timnas Indonesia untuk lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Laga tersebut akan digelar di Stadion Minden Hanoi pada Selasa 26 Maret malam. Bojan tak mengerti alasan Sintayong membawa Irianto, apalagi ex pemain Perseba itu jarang bermain di Liga 1 musim ini. Saya tidak tahu kenapa mereka memanggilnya, karena Irianto sebelumnya cedera dan dia juga tidak pernah bermain di beberapa pertandingan terakhir, ucap Bojan Hodak dikutip Si Maung. Dia juga baru 3 kali berlatih, jadi tentu dia belum siap untuk bermain di level internasional. Dan saya tidak tahu kenapa dia dipanggil, tambah Bojan Hodak. Rahmat Irianto sebenarnya dapat panggilan pemusatan latihan timnas Indonesia di Piala Asia. Namun cedera yang dideritanya membuat Rian dicoret dari pelatnas dan tak main di Piala Asia. Musim ini Irianto sudah bermain sebanyak 20 pertandingan, akan tetapi cuma 45% Rian bermain sebagai starter. Irianto mendapatkan panggilan susulan bersama Hernando Ari dan juga Muhammad Ferrari. PSPS pihak incar Osvaldo Hai untuk musim depan. Setelah menghebohkan dengan para pemain bidikan sebelumnya, PSPS pihak kembali buat heboh setelah nama winger Bayangkara FC Osvaldo Hai masuk ke dalam radarnya. Seperti diketahui, Osvaldo Hai merupakan pemain asli Papua kelahiran Jayapura. Tercatat ia juga pernah memperkuat Persipura sebelum akhirnya melalang buana bersama klub lain. Lantas bagaimana kans PSPS pihak untuk bisa mendatangkan Osvaldo Hai? Melihat laman transfermarket.com, kans Osvaldo Hai bisa didatangkan PSBS terbuka lebar. Pasalnya secara durasi kontrak Bayangkara FC disinyalir hanya memberi Osvaldo Hai selama setengah musim durasi kontrak saja atau sampai akhir musim ini. Selain Osvaldo Hai, target PSPS pihak merupakan pemain berlabel timnas Indonesia seperti Ricky Kambuaya, Yakob dan Yance Sayuri, Jean Kelly Sloyer, dan Ramai Rumaki. Kiper Persija Andritani Ardiansyah masih ingin bela timnas Indonesia. Andritani masih berhasrat dapat kembali membela timnas Indonesia sebab dia merasa masih cukup layak dan dapat memberi kontribusi untuk timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, kiper asal Jagakarsa Jakarta Selatan itu terakhir kali membela timnas Indonesia pada tahun 2019. Saat itu skuad Garuda ditukangi oleh Simon McManamy. Andritani mengatakan setiap pemain bola pastinya ingin membela timnas Indonesia untuk mengharumkan negaranya dalam ajang internasional. Jadi dia tegaskan masih ingin dapat kembali mengenakan jersey berlambang logo Garuda di dada itu. Kapten Persija Jakarta itu mengatakan siap bersaing dengan siapa saja untuk menembus kembali skuad timnas Indonesia. Hal itu pun selalu Andritani tanamkan jika masih ada peluang dapat menjadi kiper timnas Indonesia. Alfredo Vera resmi jadi pelatih baru RAN Nusantara FC. RAN Nusantara FC resmi memperkenalkan pelatih baru jelang akhir musim BRI Liga 1. Dia adalah Angel Alfredo Vera. Arsitek asal Argentina itu menggantikan posisi Eduardo Almeida
yang hengkang belum lama ini. Alfredo Vera antusias menjadi bagian dari Ran Nusantara FC. Juru taktik berusia 51 tahun itu bertekad membawa The Prestige Phoenix bertahan di BRI Liga 1 musim ini. Ran Nusantara FC masih nihil kemenangan di Liga 1. Mereka dalam 13 pertandingan tidak menang. Akibatnya Mitsuru Maruoka dan kawan-kawan terlempar ke posisi 13 klasemen dengan torehan 34 poin, mencatatkan 8 kemenangan, 10 seri dan 11 kali kalah. Mirisnya lagi, Ran Nusantara cuma mampu mencetak 6 gol dan kebobolan 17 kali di 5 laga terakhir. Sementara poin penuh terakhir didapat saat bertandang ke markas Persija pada 22 Oktober 2023 silam. Ketika itu mereka menang 2-1. Klub milik Raffi Ahmad itu kini hanya berjarak 3 poin dari 3 tim di bawahnya, yakni Persita Tangerang, PSS Sleman dan Arema FC yang memiliki poin sama. Arema tegaskan tak takut lawan Persebaya. Arema FC menghadapi Perseba Surabaya dalam laga lanjutan Liga 1. Derby Jawa Timur di Liga 1 ini menjadi kesekian kalinya digelar dalam beberapa musim kompetisi terakhir. Rivalitas kedua tim membuat Derby Jatim ini syarat akan gengsi. Tapi pelatih Arema FC Widodo J. Putro memandang hal berbeda. Melawan Persebaya bagi Widodo sama seperti laga-laga melawan tim sebelumnya. Saya sebagai pelatih biasa saja menghadapi Persebaya, menjalani setiap pertandingan melawan siapapun, kata Widodo pada Minggu malam 24 Maret. Bagi Widodo, laga melawan Persebaya sama halnya melawan Persita Tangerang dan Bayangkara FC atau laga-laga sebelumnya yang sama-sama penting. Apalagi tim kebanggaan masyarakat malam ini masih belum ancam atau masih belum aman secara hitung-hitungan kalkulasi di zona degradasi. Makanya ia menekankan pemainnya untuk fokus ke faktor teknis dan taktikal di lapangan, tidak memikirkan hal-hal lain di luar pertandingan, termasuk syarat adu gengsi antara kedua tim dari Jawa Timur ini. Paulo Henrique harus buktikan kapasitas saat lawan Arema FC. Seperti diketahui, Paulo Henrique akan kembali tersedia untuk laga Arema FC versus Persebaya pada lanjutan pekan ke-30 Liga 1. Striker asing asal Brazil itu sebelumnya absen pada laga melawan Madura United imbas kartu merah yang didapat pada laga melawan Borneo FC. Kehadiran Paulo Henrique tentu akan menambah daya dobrak lini serang Persebaya yang masih melempem. Paulo Henrique sendiri memang masih belum bisa menggait hati pendukung Persebaya sepenuhnya. Sejak didatangkan pada pertengahan musim, Paulo Henrique baru mencetak 3 gol dari 10 pertandingan. Jumlah itu memang menjadi yang terbanyak kedua setelah Bruno Moreira yang mempunyai koleksi 10 gol. Tetapi torehan gol dari Paulo Henrique tentu masih butuh ditingkatkan melihat posisinya sebagai seorang penyerang tengah. Laga melawan Arema FC tentu menjadi kans emas bagi seorang Paulo Henrique untuk membuktikan dirinya sebagai seorang striker yang tajam. Jika ia berhasil mencetak gol dan membawa Persebaya menang di laga Derby Jatim, bukan tidak mungkin sosoknya akan lebih dicintai oleh pendukung setia Persebaya, yakni Bonek Mania.